Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Akbar, NIM A1C317034 dari kelas reguler B 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama, pengertian. Nah, menurut Batan, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Selanjutnya, sejarah dari PLTN. Nah, PLTN ini pertama kali beroperasi dan diakui dunia internasional, berlokasi di Moskow, Rusia. PLTN ini beroperasi pada 26 Juni 1954 dengan kapasitas 5 MWE dengan tipe reaktor Pressurized Water Rapid Reactor. Selanjutnya, setelah negara Rusia, PLTN mulai dibangun di Inggris. Nah, di Inggris ini PLTN dibangun pada 1 Agustus 1953 di Cumbria. Adapun nama dari PLTN di Inggris ini, yang pertama ada namanya PLTN Calder Hall Unit A dan PLTN Calder Hall Unit B. Nah, masing-masing PLTN di sana berkapasitas 50 MWE dengan tipe reaktor GCR atau Gas Cooled Reactor. Nah, tidak lama setelah Inggris membangun PLTN-nya, Jepang menyusul. Nah, di Jepang ini merupakan bisa dibilang negara pertama di Asia Tenggara, bisa dibilang negara pertama di Asia yang membangun PLTN. Nah, PLTN di Jepang ini diberi nama JPDR atau Japan Power Demonstration Reactor dengan kapasitas 13 MWE dengan tipe reaktornya BWR atau Boiling Water Reactor. Nah, sampai saat ini, jumlah PLTN yang beroperasi di dunia itu berjumlah 436 unit. Nah, dapat dilihat pada gambar peta penyebaran PLTN di dunia yang ada pada slide. Di sana dijelaskan bahwa Amerika Serikat itu merupakan negara yang memiliki PLTN terbanyak dengan jumlah 104 unit, disusul dengan Perancis 59 unit, Jepang 53 unit, Rusia 31 unit, Korea Selatan 20 unit, Inggris 19 unit, Kanada 18 unit, Jerman 17 unit, India 17 unit. Tadi ya jumlah persebaran PLTN di dunia. Selanjutnya kita akan memahami tentang prinsip kerja dari PLTN. Jadi, menurut Sutrisna pada tahun 2015, itu prinsip kerja PLTN dengan PLTU itu hampir sama. Yang membedakan, pada PLTU itu dia menggunakan bahan bakar fosil untuk menghasilkan uap air yang dapat memutar turbin. Sedangkan pada PLTN kita menggunakan uranium dengan menggunakan reaksi fisi. Nah, pada slide di situ ada gambar prinsip kerja dari PLTU dan PLTN. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa PLTU ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara, minyak bumi, gas alam, dan sebagainya untuk menghasilkan panas dengan cara dibakar. Kemudian panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler sehingga menghasilkan uap air. Nah, uap air yang didapat inilah yang nantinya dapat digunakan untuk memutar turbin dan dari sini generator dapat menghasilkan listrik karena ikut berputar seporos dengan turbin uap. Nah, sedangkan pada PLTN itu prinsip kerjanya sama, yaitu di dalam reaktor itu terjadi reaksi fisi bahan bakar uranium. Nah, sehingga menghasilkan energi panas yang sangat besar. Kemudian air di dalam reaktor itu dididihkan karena suhu yang sangat panas tadi. Selanjutnya,
Energi kinetik uap air yang didapat digunakan untuk memutar turbin, sehingga menghasilkan listrik untuk diteruskan ke jaringan transmisi. Jadi bisa dikatakan bahwa prinsip kerja dari PLTN dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU ini hampir sama. Yang membedakan dari bahan bakarnya saja. Nah, untuk lebih jelasnya, agar kawan-kawan dapat memahami bagaimana prinsip kerja dari PLTN itu sendiri, kawan-kawan dapat melihat video yang telah saya sediakan berikut ini. Pada prinsipnya, energi nuklir ialah merubah energi atom menjadi listrik. Tempat merubah energinya disebut dengan reaktor nuklir. Pada reaktor nuklir, pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen inti, yaitu fuel bundle atau bahan bakar, control rod atau batang kontrol, coolant cairan atau cairan pendingin. Dalam fuel bundle tersimpan bahan bakar berupa uranium-238 atau 235 dalam bentuk bantang. Fuel bundle dimasukkan di dalam reaktor yang nantinya digunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakar atau fuel bundle nantinya akan ditembaki oleh neutron melalui neutron generator. Neutron yang ditembakkan kemudian akan menabrak nukleus, inti dari atom uranium, dan membuat atom uranium tersebut menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan atom uranium dapat mengakibatkan terbelahnya atom menjadi dua bagian, dan perubahan bagian ini bisa disebut menjadi reaksi fisi. Pada reaksi fisi melepaskan 3 neutron bebas yang memberikan energi panas serta radiasi sinar alfa, beta, dan gamma. Reaksi berantai ini dikendalikan dengan batang rod atau batang kendali, yang dimana batang kendali ini memiliki material boron atau kandium yang menyerap neutron agar mencegah reaksi fisi yang berlebihan dan dapat mengakibatkan ledakan nuklir. Dalam inti reaktor nuklir, atom uranium melepaskan energi yang memanaskan air sehingga panas kurang lebih 520 derajat Fahrenheit. Air panas ini kemudian menimbulkan uap air, dan uap air ini digunakan untuk memutar turbin yang terhubung di generator sehingga menghasilkan listrik. Uap tersebut didinginkan untuk membuatnya kembali menjadi air. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai prinsip kerja PLTN. Di sana terlihat jelas bahwa PLTN itu dia menggunakan reaksi fisi dari uranium untuk menghasilkan panas dan memutar turbin. Selanjutnya kita akan memasuki materi baru, yaitu dampak. Jadi, PLTN ini sendiri memiliki dampak yang ditimbulkan. Dampak apakah itu? Nah, yang pertama ada dampak positif. Jadi, dalam penggunaan energi nuklir, itu akan berdampak pada penghematan bahan bakar fosil dan perlindungan lingkungan. Jadi ini nilainya positif ya, karena dapat menghemat bahan bakar fosil. Yang kedua, PLTN secara langsung memberi manfaat kepada negara-negara berkembang. Nah, makin besar sumbangan nuklir, makin merendah laju peningkatan harga-harga bahan bakar fosil. Selanjutnya, dalam operasi normal, PLTN sangat sedikit menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi dibandingkan dengan PLTU atau pembangkit listrik lainnya, itu PLTN sangat sedikit menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya yang keempat, energi nuklir telah memainkan peran signifikan dalam suplai listrik dunia dan sumber utama listrik di sejumlah negara. Nah, hampir 1/5 listrik yang dibangkitkan di negara-negara industri atau 17% pada produksi listrik dunia itu sumbernya dari PLTN. Selanjutnya, dampak negatif dari PLTN. Yang pertama, reaktor nuklir sangat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa manusia. Jadi reaktor nuklir ini memiliki radiasi dan radiasi itu terbagi menjadi dua, ada radiasi langsung dan radiasi tidak langsung. Radiasi langsung yaitu radiasi yang langsung mengenai kulit manusia atau bagian tubuh manusia. Sedangkan radiasi tidak langsung adalah radiasi yang terjadi lewat makanan dan minuman yang tercemar
zat radioaktif, baik melalui udara, air, maupun media lainnya. Yang kedua, teknologi nuklir ini sangat berbahaya, karena jika disalahgunakan, dapat menjadi senjata pemusnah massal. Seperti yang kita tahu di kota Hiroshima dan Nagasaki, teknologi nuklir ini digunakan sebagai bom atom. Nah, itu dapat memporak-porandakan kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang ketiga, ada beberapa bahaya laten dari PLTN yang perlu kita pertimbangkan, yaitu kesalahan manusia atau human error itu bisa menyebabkan kebocoran yang jangkauan radiasinya sangat luas dan berakibat fatal bagi lingkungan dan makhluk hidup. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat slide PPT ini. Ya, saya rasa itu saja. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.